Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana membuat berbagai macam tipe soal asesmen secara manual menggunakan QReport. Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk share screen sejenak. Ya. Pertama, Bapak dan Ibu, kita bisa menuju ke browser kita. Dalam hal ini saya sudah masuk ke dalam Chrome. Kemudian saya ketikkan saja QReport ya. Kebetulan di sini saya sudah pernah buka QReport, maka saya klik yang QReport. Akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian saya tinggal klik yang ini Bapak dan Ibu ya, QReport. Nah, Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu sebelumnya sudah pernah login, maka secara otomatis Bapak dan Ibu akan langsung masuk ke dalam web Currywurst dengan akun Bapak dan Ibu. Ya, di sini bisa kita lihat muncul di sini tulisan My Lessons Bapak dan Ibu ya. Di sini saya klik yang My Lessons. Kalau ini belum muncul, berarti Bapak dan Ibu bisa login dulu Bapak dan Ibu ya. Pastikan juga Bapak dan Ibu sudah punya akun di QReport. Maka saya klik yang My Lessons. Kita tunggu beberapa saat. Akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah kumpulan presentasi yang pernah saya buat. Sekarang Bapak dan Ibu, kita akan coba membuat presentasi dari awal atau kita akan coba membuat berbagai macam tipe soal asesmen secara manual Bapak dan Ibu. Caranya adalah kita tinggal klik yang ini Bapak dan Ibu ya, Create Lessons, sampai muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, di sini muncul generate with AI, create your own. Maka kalau kita ingin membuat secara manual, maka kita klik saja yang create your own. Nah, Bapak dan Ibu, ketika akan membuat sebuah asesmen di QReport, itu Bapak dan Ibu bisa langsung memberikan pertanyaan atau Bapak dan Ibu bisa memasukkan media terlebih dahulu. Boleh itu presentasi, video, dan sebagainya. Nah, kalau ingin didahului dengan memasukkan sebuah media, maka Bapak dan Ibu, misalnya Bapak dan Ibu sudah punya media ya, berupa PowerPoint begitu, Bapak dan Ibu boleh masukkan dulu medianya dengan cara klik yang upload ini, kemudian boleh kita drag and drop, seret lepas ya, media yang akan kita masukkan. Dan tipe filenya itu bisa PowerPoint, bisa PDF, Bapak dan Ibu. Di sini saya contohkan, saya eh, mau masukkan sebuah file ke dalam eh, QReport ini. Maka saya bisa menuju ke folder penyimpanan yang ada di laptop saya, ya, atau klik dari sini, Bapak dan Ibu ya. Kalau ini kita klik, maka akan diarahkan ke tempat penyimpanan kita, ke Windows Explorer. Di sini saya misalkan masukkan eh, yang ini, presentasi ini, adaptasi makhluk hidup. Saya klik open, kita tunggu beberapa saat. Sebentar Bapak Ibu ya, masih menunggu mengupload slide-slide ke dalam presentasi QReport. Ini kalau Bapak dan Ibu ingin misalnya memasukkan presentasi yang sudah Bapak Ibu pernah buat sebelumnya. Tetapi kalau Bapak dan Ibu ingin langsung membuat berbagai macam asesmen, itu juga boleh. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada ya 9 slide ya Bapak dan Ibu. Tinggal dipilih apakah mau dimasukkan semua atau dipilih slide-slide-nya. Contoh saya misal mau masukkan semua, maka saya klik yang add all slide. Nah, sudah masuk Bapak dan Ibu ya. Ini slide pertama kosong memang, ini kita hapus saja. Caranya klik yang titik tiga di sini, lalu kita delete. Nah, ini adalah slide yang pertama Bapak dan Ibu. Dan
slide ini berupa gambar sebenarnya Bapak dan Ibu ya. Ini sebenarnya slide presentasi atau kuis interaktif yang pernah saya buat. Dan ketika ini di PowerPoint sebenarnya ada hyperlinknya Bapak dan Ibu ya. Tapi ketika kita masukkan ke dalam Q report, yang masuk itu adalah sebuah gambar Bapak dan Ibu. Dan gambarnya adalah gambar yang utuh ya Bapak dan Ibu ya. Oke, seperti ini Bapak dan Ibu. Ada banyak slide-nya Bapak dan Ibu. Nah, di sini misalnya yang menu ini saya mau hilangkan Bapak dan Ibu, saya tinggal klik, kemudian saya delete. Sini slide satu judulnya, slide 2 tujuan pembelajarannya, slide 3 ini sebenarnya ada asesmen formatif Bapak dan Ibu ya. Tapi di sini tidak muncul, saya boleh saja menghilangkan ini, saya delete ya. Oke, di sini ada pertanyaan, tahukah kamu hewan dan tumbuhan juga melakukan eh, bertahan hidup? Nah, ini masih masuk materi Bapak dan Ibu. Dan di sini ini adalah tempat kita mau kalau kita mau memasukkan video ya. Kemudian ini kalau kita melakukan asesmen sumatif, yang ini saya delete dulu misalnya. Oke. Kemudian ini untuk berefleksi saya juga delete dulu. Oke. Nah, kalau sudah di sini kita bisa tambahkan slide-nya Bapak dan Ibu ya. Tambahkan slide yang tadinya awalnya judul, kemudian di sini teori dan sebagainya, kita bisa tambahkan slide-slide yang berupa pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini salah satu cara kita melakukan asesmen. Kalau kita ingin mendahului atau kita buat sebuah presentasi. Tetapi kalau Bapak dan Ibu ingin langsung ke tipe asesmennya, boleh langsung memanfaatkan yang di sini. Nah, bagaimana caranya? Ini saya coba kembali ke home dulu Bapak Ibu ya. Kembali ke home, kita buat yang baru ya. Benar-benar baru dan isinya hanya soal-soal saja. Maka saya klik yang create lessons, kemudian saya create your own. Nah, di sini Bapak dan Ibu prinsipnya ini mirip seperti Canva. Di bawah ini ada template slide ya. Misalnya ini kita memasukkan judul ya. Misalnya kita pilih yang ini. Oke. Nah, ini misalnya kita bisa masukkan judul misalnya apa? Misalnya penilaian harian misalnya. Atau asesmen boleh, formatif boleh. Ya, judulnya terserah Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk keterangannya, ini juga Bapak dan Ibu tinggal ganti sesuai kebutuhan Bapak dan Ibu ya. Misalnya jawablah pertanyaan pertanyaan berikut. Ini judulnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu juga bisa mengupload media di sini. Nah, kalau sudah Bapak dan Ibu, kalau ini mirip seperti biasa Bapak dan Ibu ya, kita bisa rata tengah misalnya, gitu ya. Mau diperbesar hurufnya bisa, mau diganti warna hurufnya juga bisa. Nah, sekarang kita tambahkan aktivitas berikutnya. Caranya adalah kita klik yang tanda tambah ini, lalu kita pilih eh, jenis pertanyaan apa yang mau kita masukkan. Misalnya kita mau masukkan word cloud dulu Bapak dan Ibu ya, yang ini ya. Saya klik yang word cloud, kemudian ini kita ganti dengan perintahnya. Misalnya saya ganti dengan bagaimana perasaan kalian hari ini misalnya. Nah, ini adalah pertanyaan ya buat murid-murid kita dan nanti silakan Bapak dan Ibu sesuaikan pertanyaan apa yang ingin Bapak Ibu berikan. Ini adalah untuk tipe soal word cloud.
Kemudian waktunya Bapak dan Ibu boleh disesuaikan apakah cukup 1 menit atau mau ditambahkan 1,5 menit atau mau dikurangkan itu bebas. Kemudian entrian masukannya berapa katanya ini juga bisa diatur Bapak dan Ibu ya. Di sini secara defaultnya 3 kata. Kalau kita klik kita boleh pilih misalnya hanya boleh menjawab dengan 1 kata misalnya ya. Kemudian kalau sudah ya Bapak dan Ibu ini berarti sudah selesai untuk jenis pertanyaan yang pertama. Word cloud. Sekarang kita lanjut ke jenis pertanyaan yang kedua. Caranya kita klik yang tanda tambah, kita pilih lagi jenis pertanyaan. Ya, misalnya saya pilih yang hmm, polling misalnya, ya. Kita tinggal pilih polling. Nah, di sini Bapak dan Ibu, jenis aktivitasnya adalah polling, kemudian durasi pollingnya itu 30 detik, itu kita bisa tambahkan misalnya 1 menit misalnya. Kemudian optionnya kan di sini cuma 4 Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu boleh menambahkan tuh jadi 5, 6 dan seterusnya ya. Kalau kita mau hapus juga boleh Bapak dan Ibu ya. Kita klik saja, kemudian kita tekan delete di laptop kita. Jadi 4 pilihannya ya. Eh, misalnya ya kita yang mudah saja misalnya kita ini soalnya Bapak dan Ibu ya saya tuliskan 1 ditambah 3 sama dengan titik-titik. Nah, pilihan pertama ya, ini kita tinggal tuliskan Bapak dan Ibu. Pilihan pertama misalnya jawabannya 2, 2 misalnya. Kemudian pilihan yang kedua, ya, di sini kita ganti 4. Di sini kita klik sampai berubah warnanya, ada latar warnanya. Kemudian kita ganti 5. Artinya ini 1 tambah 3 hasilnya berapa? Ini, nah, di sini adalah jawabannya Bapak dan Ibu. Ya, 2, 3, 4, 5. Kalau kita ingin menambahkan jumlah alternatif jawaban, kita tambahkan saja. Ya, ini kita masukkan misalnya 6. Ya, oke, selesai pertanyaan yang kedua. Kemudian kita klik tanda tambah lagi. Tadi word code sudah, polling sudah. Sekarang open question, pertanyaan terbuka. Kita klik saja ini. Lalu ini diganti saja pertanyaannya ya. Terserah Bapak dan Ibu ya. Misalnya saya mau bertanya misalnya apa yang dimaksud dengan bilangan bulat. Ini pertanyaannya Bapak dan Ibu. Tinggal disesuaikan kalau misalnya kita mau perkecil fontnya bisa ya, misalnya begini. Ini adalah pertanyaan terbuka atau uraian Bapak dan Ibu ya. Kemudian waktu menjawabnya tadi bisa diubah, ditambahkan atau mau dikurangkan. Kemudian alternatif jawabannya, kalau kita ingin siswa pasti menjawabnya hanya satu, maka ini kita klik, kita pilih satu jawaban saja. Kemudian apakah mau kita lakukan voting terhadap jawaban siswa itu, mau mencari jawaban yang terbaik, begitu Bapak dan Ibu ya. Kalau kita ingin melakukan voting ini biarkan aktif Bapak dan Ibu. Kalau kita tidak ingin memberikan kesempatan voting bagi siswa-siswa kita, ini dononaktifkan ya. Ini diaktifkan. Begitu ya. Sudah Bapak dan Ibu? Kalau sudah ya, ini sudah selesai jenis soal yang berikutnya. Tadi word cloud sudah, polling sudah, open question sudah. Kita klik lagi tanda tambah. Lalu eh, kita coba pertanyaan yang berikutnya, yang drawing. Yang ini kita klik. Nah, di sini perintahnya dituliskan Bapak dan Ibu.
ya. Misalnya hasil dari 3 ditambah 2 dikali 4 sama dengan titik-titik. Nanti biarkan siswa menjawab, ya, menjawab dengan cara drawing, itu artinya siswa bisa menulis di situ ya Bapak dan Ibu. Nah, waktunya Bapak dan Ibu bisa atur. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu ingin siswanya itu menjawab dalam sebuah gambar, maka masukkan gambarnya, ya. Seperti itu Bapak dan Ibu, masukkan gambarnya. Kemudian sama, siswa bisa voting juga. Kemudian vote title-nya ini jenis votingnya apa, ya. Sudah, kalau sudah, ini sudah selesai, ya. Kita bisa lanjut lagi ke yang berikutnya. Sekarang kalau kita ingin eh, siswa menggambar seperti yang pernah saya contohkan sebelumnya, misalnya mencari perbedaan dari dua buah gambar, maka kita bisa pilih yang drawing, kemudian ini saya ketikkan misalnya temukan perbedaan antara dua gambar berikut ini. Nah, nanti siswa tinggal melingkar-lingkari saja di gambarnya. Lalu bagaimana caranya? Kita harus masukkan gambar ke dalam slide ini. Caranya kita klik yang ini, ya. Kemudian kalau sudah, kita klik yang ini Bapak dan Ibu, ya. Insert image yang ini. Sudah, nanti dicari. Nah, saya misalnya masukkan kedua gambar ini, gambar ini, gambar ini dulu ya. Gambar satu saya klik open, sudah masuk. Saya klik di sini, geser sedikit. Kita boleh eh, kecilkan gambarnya, misalnya begini. Ini baru masuk gambar satu, kan ada dua gambar yang harus dibandingkan. Maka saya masukkan lagi gambarnya. Saya klik yang ini, kemudian gambar yang kedua saya klik, saya masukkan. Oke, ini saya ukurannya juga nanti saya perkecil Bapak dan Ibu, ya. Oke, sudah. Kita tinggal sandingkan. Nanti di gadget siswa akan muncul kedua gambar ini dan siswa tinggal melingkari-lingkari gambar yang beda Bapak dan Ibu, ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik save. Kita tunggu beberapa saat, ya, sampai proses penyimpanannya selesai Bapak Ibu. Oke. Nah, sudah muncul Bapak dan Ibu, ya. Ini boleh kita geser ke bawah dulu. Oke. Sudah. Sekarang kita boleh masukkan tipe soal drawing yang satu lagi, ya. Saya klik add new, kemudian saya pilih drawing. Eh, saya ingin masukkan gambar yang berhitung, ya. Sebentar Bapak dan Ibu, ya. Saya coba lihat dulu. Adanya di saya gambar apa. Download. Oh, yang berhitung nih. Ya, hitunglah jumlah dari benda. Oke. Maka saya nah, hitunglah jumlah dari benda berikut ini. Ya, ini saya perkecil saja Bapak dan Ibu fontnya. Oke. Lalu saya masukkan gambar. Caranya saya tinggal klik yang di sini, kemudian saya klik ini. Nah, saya ambil yang ini berhitung. Tunggu, kita klik. Nah, muncul. Iya, saya tinggal lebarkan sedikit. Kalau sudah, saya tinggal save. Kita tunggu beberapa saat.
Oke, ini sudah masuk Bapak dan Ibu. Nah, jadi fitur drawing tadi boleh merupakan kanvas kosong, ya. Jadi soalnya ini nanti muncul di proyektor atau laptopnya Bapak dan Ibu guru, siswa menjawab di kertas kosong. Atau boleh drawing yang kedua, ya, seperti yang ini, berarti kita masukkan gambar atau yang ini, ya. Itu Bapak dan Ibu bagaimana cara membuat pertanyaan-pertanyaan secara manual di QReport. Kita bisa masukkan tipe soal word cloud, polling, open question atau pertanyaan terbuka, drawing bisa berbagai macam tipe. Satu lagi sebenarnya kita bisa masukkan eh, tipe soal yang ingin di feedback otomatis oleh AI. Caranya kita tinggal klik tambah, kita pilih yang AI feedback ini, ya. Kemudian kita tinggal ketikkan pertanyaannya di sini, ya. Misalnya apa yang terjadi jika bilangan eh, positif dikalikan dengan bilangan negatif. Ini contoh soalnya. Nanti siswa akan menjawab pertanyaan ini, kemudian secara otomatis AI akan memberikan umpan balik kepada siswa. Nah, di sini waktunya bisa diatur, kemudian tingkatannya bisa diatur. Pertanyaan ini untuk kelas berapa sih sebetulnya, ya? Misalnya saya buat untuk kelas 7. Kemudian fokus feedbacknya, ya, ini saya biarkan saja. Kemudian answer expectation ini artinya jawaban yang diharapkan, ya. Ini kalau kita kosongkan saja, berarti nanti secara otomatis AI yang akan mempertimbangkan jawaban kita benar atau salah. Atau kita bisa masukkan panduan jawaban yang benarnya apa. Ini bebas Bapak dan Ibu, ya. Ini sudah. Nanti kalau siswa selesai menjawab, maka akan diberikan feedback secara otomatis oleh AI-nya. Kemudian Bapak dan Ibu supaya kita tidak bingung, ya, nanti ini namanya apa, kita bisa ganti namanya Bapak dan Ibu, ya. Klik di sini, kita beri nama misalnya, ya. Misalnya tes formatif satu misalnya. Ya. Deskripsinya boleh diisi, boleh tidak. Bapak dan Ibu boleh isi dengan misalnya temanya apa gitu, ya. Kemudian bahasanya biarkan bahasa Inggris saja karena ada dua bahasa, cuma Norwegia dan Inggris, kita biarkan Inggris, ya. Ini require real names, ini aktifkan saja Bapak dan Ibu, ya. Sudah. Kemudian ini eh, foto alternatif teks, artinya kalau kita ingin memberikan sebuah teks di sebuah gambar, kemudian kalau kita melakukan penamaan di file, kita boleh berikan gambar di filenya. Nah, Bapak dan Ibu kalau ingin memberikan gambar, Bapak dan Ibu tinggal upload image-nya di sini. Ya. Sudah, kalau sudah diatur, maka tinggal klik down. Oke, tipe soal tadi sudah siap dan Bapak dan Ibu tinggal bagikan ke murid-murid Bapak dan Ibu. Ini saya stop share Bapak dan Ibu, ya. Nah, demikian caranya Bapak dan Ibu bagaimana membuat berbagai macam tipe soal atau tipe asesmen menggunakan QReport secara manual. Pada video ini Bapak dan Ibu cukup bagaimana membuat soalnya. Silahkan diperhatikan membuat soal dengan tipe soal yang ada sesuai dengan mata pelajaran dan karakteristik pelajaran Bapak dan Ibu. Lalu bagaimana cara share-nya ke siswa? Cara share ke siswa nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.